diabetes, banyak jantung karena pola hidup. Ya, tadi yang merokok, gitu ya, yang sering minum-minum, yang suka manis-manis. Nah, kita tidak bisa prediksi. Pertama hipertensi, setelah itu komplikasi ginjal. Pertama diabetes, setelah itu komplikasi paru, ginjal, jantung. Nah, jadi semakin kompleks tantangan yang kita hadapi dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu ya, jadi sangat penting ya jaminan kesehatan. Kita punya memproteksi diri, punya jaminan kesehatan saat kita masih sehat. Syukur-syukur tidak usah dipakai, itu biarlah orang lain yang memakai. Jadi Bapak Ibu, ketika ada pasien di rumah sakit yang harus rawat inap, ya, misalnya biayanya 5 juta, biayanya dirawat di rumah sakit, ya, ketika dia di rumah sakit itu membutuhkan 1.000 peserta sehat, ya. Jadi satu orang sakit itu membutuhkan 1.000 yang sehat. Ya. Jadi kalau makin banyak yang sakit, makin banyak yang sehat yang harus, ya, banyak orang sehat yang harus membantu yang sakit. Nah, jadi kalau kita sakit semua, siapa yang bantu, gitu ya? Ini sistemnya gotong royong. Ya, dan juga negara menjamin, ya, negara menjamin semua atau setiap orang berhak atas jaminan sosial, sehingga kita di kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional itu ada berbagai segmen, Bapak Ibu. Ada bank bantuan dari APBN, itu dari Kementerian Kesehatan. Jadi kita sangat apresiasi ya, dari Kementerian Kesehatan sudah memberikan anggaran, ya, supaya ada masyarakat yang dijamin melalui PBI APBN, dan ada yang dijamin oleh pemerintah daerah. Nah, kita juga apresiasi kepada pemerintah daerah Manggarai yang sudah memberikan anggaran, nah, melalui Dinas Kesehatan untuk menjamin masyarakat yang membutuhkan. Ada juga dari segmen pekerja. Jadi kita yang sudah ASN, gitu ya, beserta keluarga sudah dijamin oleh pemberi kerja, yang bekerja di perusahaan juga begitu. Dan ada masyarakat umum yang mendaftar mandiri. Bagaimana di Manggarai? Nah, kalau dari sisi total jumlah di Kabupaten Manggarai, dari jumlahnya sudah terdaftar semua. Tadi disampaikan ya oleh pimpinan Ombudsman, sudah terdaftar. Tapi kalau kita telusuri di kelurahan, ya, Bapak Ibu, di sini ada dari kelurahan ya, pasti ada masyarakatnya yang belum, ya, belum terdaftar. Nah, kalau kita lihat di sini, dari sisi kepesertaan ini sudah semuanya dari segi jumlah. Dari sisi keaktifan 91%. Dari yang sudah terdaftar, yang aktif itu 91%. Berarti masih banyak satu yang tidak aktif dan satu yang belum terdaftar. Ya. Nah, ini tahun lalu, tahun 2023, ada peserta yang dinonaktifkan oleh Kemensos melalui BPIJK, dan ada yang diaktifkan ataupun dimasukkan. Kalau kita lihat perbandingannya dari peserta yang aktif dan non-aktif, paling banyak itu non-aktif. Nah, mungkin ada saudara kita ya, tetangga kita sudah pegang kartu, tapi kalau berobat nggak aktif, gitu ya. Ke puskesmas tidak aktif, rumah sakit tidak aktif. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi setiap bulan itu ada yang dinonaktifkan, setiap bulan. Bulan kemarin juga ada. Ya. Nah, itu kenapa tidak aktif? Itu macam-macam Bapak Ibu. Ya, mungkin kalau detailnya itu dari Dinas Sosial itu nanti bisa kita dengarkan, gitu ya, kalau ada di sini ya. Misalnya dia tidak aktif karena NIK tidak online. Masih ada NIK-nya tidak online? Pernah ngecek nggak? Gitu
ya, punya kartu KTP tapi NIK tidak online, tidak tercatat di Dukcapil. Nah, kalau kita punya KTP yang sudah lama-lama ya, punya KTP walaupun tampilannya online, ya sudah seumur hidup itu ya, tapi apakah sudah online? Kalau yang belum online, nah ini juga bisa dinonaktifkan. Atau data kita di desa itu tidak pernah diupdate, tidak pernah dimutakhirkan gitu ya, karena sekarang dari Kemensos itu minta bahkan foto dapur, foto rumah, foto banyak yang diminta, meyakinkan bahwa berhak gitu ya, masyarakat ini berhak nggak ini dapat bantuan. Nah, itu diupdate di data terpadu di Dinas Sosial. Ya, jadi seperti disampaikan oleh pimpinan Ombudsman tadi bahwa bukan dinonaktifkan itu karena mau-maunya aja menonaktifkan ini, enggak gitu. Karena memang data dari bawah, dari desa itu yang tidak diupdate, dimutakhirkan, diperbaharui terus-menerus. Nah itu kendala kita, tantangan kita di lapangan. Bagaimana dengan Manggarai? Izin Pak pimpinan Pak Robert, kemarin kita dalam forum yang komunikasi kita bahwa di Manggarai ini operator desa itu belum ada. Apakah ini betul? Operator untuk update DTKS belum ada, hanya masih di ya belum ada ya, masih di Dinas Sosial. Jadi artinya tentu kalau hanya Dinas Sosial terbatas gitu ya yang bisa mereka lakukan. Mungkin nanti ini yang kita bisa advokasi ke pemerintah daerah supaya ada operator di desa agar data-data ini tidak bertambah setiap bulan ya. Jadi ini menjadi beban kita, dan seandainya nanti ada ditunjuk ya operator desa agar bisa bekerja dengan baik, mengentri data dengan benar, karena banyak indikator yang diminta di dalam aplikasi SISMG, banyak sekali yang harus diisi. Nah ini tentu menjadi tugas kita bersama agar tidak bertambah tiap bulan. Nah ini Bapak Ibu mengenai kepesertaan, apa yang sudah dilakukan dengan pemerintah daerah, tentu ini yang harus dilakukan. Verifikasi data BPIJK harus dilakukan, kalau tidak dinonaktifkan setiap bulan. Lalu kita melakukan rekon data dengan pemerintah daerah, mana peserta yang sudah meninggal, sudah pindah, itu dikeluarkan dari peserta yang ditanggung oleh APBD, lalu diganti dengan peserta yang membutuhkan. Namun kuota terbatas, Bapak Ibu. Lalu ada pesiar ini program petakan sisir aprobasi dan registrasi. Ya ini tadi per desa, gitu ya. Kita kan UHC secara kabupaten sudah, tapi per desa ternyata kalau diteliti tidak. Nah ini kemarin sudah kita ada desa percontohan kemarin yang kita buat desa Item, dan betul ya bahwa kalau kita bandingkan data dari desa dan data dari BPJS Kesehatan masih banyak yang belum terdaftar. Nah ini Bapak Ibu, tahun ini kita tingkatkan ya. Kemarin kita ada pendatangan PKS dengan 3 desa ya, kemarin hari yang lalu kita sudah tingkatkan tahap pertama 3 desa untuk program bagaimana supaya desa itu bisa UHC. Sekarang bukan kabupaten lagi, desa yang UHC ya. Selanjutnya pelayanan kesehatan. Ini karena kita